Halo, jumpa lagi. Masih membahas tentang teks tanggapan. Sebelumnya sudah pernah dibahas bahwa berdasarkan ciri-cirinya teks tanggapan terlihat sama atau mirip dengan teks ulasan karena keduanya sama-sama memiliki bagian penilaian. Namun, teks tanggapan cenderung lebih bebas. Jika teks ulasan hanya menanggapi suatu karya, sementara teks tanggapan dapat menanggapi suatu peristiwa atau berita yang sedang hangat dibicarakan. Lantas, seperti apa sih struktur teks tanggapan yang sebenarnya? Yuk kita pelajari. Pembahasan materi tentang teks tanggapan kali ini berdasarkan kompetensi dasar 3.8 menelaah struktur dan kebahasan dari teks tanggapan baik berupa kritik, sanggahan, atau pujian yang didengar dan dibacakan. Tujuan pembelajarannya sendiri yakni nantinya diharapkan siswa dapat menelaah struktur dan kebahasaan pada teks tanggapan dengan tepat. Selain itu, diharapkan pula siswa dapat mengungkapkan tanggapan secara lisan atau tulisan dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Jadi, berdasarkan tujuan pembelajaran kita kali ini, kita tidak sekadar membahas struktur teks tanggapan saja, melainkan juga membahas unsur-unsur kebahasaan yang terdapat dalam teks tanggapan. Penasaran kan seperti apa? Yuk perhatikan dengan saksama penjelasan berikut. Struktur teks tanggapan terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, konteks. Bagian ini berisi persoalan umum dari sebuah masalah. Selain itu, biasanya juga dituliskan penafsiran penulis mengenai permasalahan tersebut. Bagian yang kedua, pendeskripsian, merupakan bagian utama dari teks ulasan kritis yang berisi informasi tentang kelebihan atau kekurangan dari sebuah pernyataan yang dapat mendukung atau melemahkan. Bagian yang ketiga, yakni penilaian menyeluruh. Bagian akhir teks berisi penegasan terhadap keputusan dalam menilai atau menanggapi suatu hal, juga disertai pertimbangan penulis kepada pembaca. Sementara untuk kebahasan teks tanggapan yang perlu diperhatikan yakni pertama, untuk teks tanggapan biasanya menggunakan kalimat aktif, yakni kalimat yang subjeknya melakukan suatu perbuatan ditandai oleh verba yang berimbuhan me. Nah, kemudian dalam teks tanggapan biasanya juga banyak menggunakan kata tugas yang menyatakan hubungan gramatikal yang tidak bisa digabungkan dengan imbuhan dan tidak mengandung makna leksikal. Kemudian yang terakhir, dalam teks tanggapan juga biasanya menggunakan kalimat deskripsi, yakni kalimat yang menggambarkan sesuatu dengan pemaparan dengan rinci dan jelas. Selain mempelajari struktur dan kebahasaan dari teks tanggapan, perlu diketahui pula jenis-jenisnya. Jenis-jenis teks tanggapan terdiri dari model teks tanggapan pujian, yang merupakan model teks tanggapan yang memberikan apresiasi sedalam-dalamnya terhadap suatu karya atau hal yang memang dianggap sangat baik dalam penilaian penanggapannya. Berikutnya, model tanggapan kritik adalah model teks tanggapan yang menelaah secara teliti, secara hati-hati dan bijaksana sehingga kesalahan sekecil apapun dapat tampak dan ditanggapi. Yang terakhir, model tanggapan saran merupakan alternatif yang lebih baik dalam situasi dan kondisi apapun dalam menanggapi dengan santun karena dapat memberikan kritik membangun, bukan hanya mengumbar kesalahan suatu karya atau hal saja. Jadi, dari jenis-jenis teks tanggapan tadi dapat kita simpulkan fungsi dari teks tanggapan tersebut yaitu dapat mengapresiasi suatu karya atau hal yang dilakukan oleh orang lain dengan cara yang sedetail dan sejelas mungkin, dapat memberikan kritik, membangun yang dapat membantu suatu hal untuk diselesaikan atau menjadi lebih baik lagi, dapat memberikan saran terhadap suatu hal atau persoalan melalui cara yang sistematis, terarah, dan terbaik sehingga pujian atau kritikan tidak semu dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, teks tanggapan di sini dapat berperan sebagai wahana atau sarana dari hal yang ditanggapi agar sesama pemuji atau pengkritik dapat berdialog dengan lebih baik melalui konteks, deskripsi, dan penilaian yang diberikan oleh teks tanggapan tersebut. Baiklah, sekarang perhatikan dan bacalah dengan saksama teks tanggapan tentang pengaruh budaya Korea di Indonesia berikut ini. Jika tayangannya terlalu cepat, silakan tekan tombol pause. Setelah selesai membaca, kita lanjut ke evaluasi.
Berdasarkan teks tanggapan pengaruh budaya Korea di Indonesia, dapatkah kamu mengidentifikasi informasi yang terdapat pada teks tersebut? Simpulkan. Kemudian, tentukan struktur dan unsur kebahasaan pada teks tanggapan pengaruh budaya Korea di Indonesia. Silakan tulis jawabanmu di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan tayangan video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Terima kasih.